Pengimbasan Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan dengan peserta didik lain pada umumnya. Lalu, apa pentingnya pendidikan inklusif? Yang pertama, siswa berkebutuhan khusus memerlukan layanan yang tersedia di wilayah terdekatnya. 2. Siswa berkebutuhan khusus memerlukan sosialisasi yang lebih meluas. Dan yang ketiga, siswa lainnya pada umumnya akan memberikan makna akan kebersamaan dalam keberagaman. Lalu, apa saja kebutuhan PDBK di sekolah? Kebutuhan PDBK. Yang pertama, sensor motorik. Biasanya diperlukan pada anak tunanetra dan juga tunadaksa. Yang kedua, kognitif atau pengetahuan. Biasanya efek dari ketunaannya anak-anak PDBK mengalami hambatan kognitif. Yang ketiga, komunikasi. Biasanya diberikan kepada anak tunarungu, tunagrahita, autisme, dan speech delay. Yang keempat, sosial emosi. Biasanya diberikan pada anak tunalaras, autisme, dan gifted talented. Dan yang kelima, kebutuhan menolong diri sendiri. Bisa berupa orientasi mobilitas, bina diri, bina bicara, atau bina gerak pada PDBK yang membutuhkan. Dan bagaimana proses penanganan PDBK di sekolah? Yang pertama, identifikasi PDBK. Yang dilakukan yaitu menemukan dugaan PDBK di dalam kelas, menemukan riwayat perkembangan kesetan PDBK tersebut, menemukan latar belakang keluarga PDBK tersebut, dan menentukan dugaan PDBK untuk asesmen. Yang kedua yaitu asesmen PDBK. Yang perlu dilakukan, mengamati pemahaman materi akademik dan non-akademik pembelajaran siswa PDBK di kelas sebelumnya. Menentukan instrumen asesmen yang sesuai dengan dugaan PDBK tersebut, dan menemukan kemampuan dan ketidakmampuan PDBK dari hasil instrumen asesmen yang telah diberikan. Yang ketiga, membuat planning matrix. Yang perlu dilakukan yaitu menentukan prioritas kegiatan atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada PDBK. Merumuskan prioritas dalam tabel rencana kegiatan pembelajaran, dan menggunakan planning matrix tersebut sebagai acuan untuk membuat PPI PDBK. Yang keempat, pembuatan PPI. Yang perlu dilakukan, merumuskan kemampuan dan kebutuhan PDBK dalam pembelajaran, menentukan tujuan yang diharapkan dalam program sesuai dengan baseline atau kemampuan dasar PDBK, membuat langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PPI, membuat penilaian yang tepat pada tiap tujuan yang diharapkan, dan menuliskan rencana pelaksanaan kegiatan program pembelajaran individual atau PPI. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang perlu dilakukan, melaksanakan program secara berkala, selalu melibatkan PDBK dalam kegiatan di dalam kelas, dan selalu memberikan motivasi agar PDBK mau berinteraksi dan percaya diri dalam lingkungannya. Nah, cukup menarik kan? Mari ikuti pelatihannya dalam Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Sekian, terima kasih.